Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yuni Arniati dari Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat mind mapping atau mind map. Kita bahas dulu dari konteks katanya mind mapping. Mind itu pikiran dan mapping itu memetakan, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa memetakan pikiran kita agar pemahaman kita menjadi meningkat. Bagaimana cara memetakan hasil belajar kita, hasil membaca kita agar pikiran kita menjadi pemahaman kita menjadi meningkat. Nah, kita lihat di sini. Ini contoh mind map yang sudah kita buat, ya, sudah saya buat, bahwa kita tahu mind map itu adalah bagaimana cara memetakan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep kita, yang nantinya dengan mind map ini akan menghubungkan konsep dengan cabang-cabang yang terbentuk korelasi dan akan melibatkan gambar, kemudian tulisan yang merupakan gambaran dari hasil kerja otak, sehingga nantinya adalah hasil mind map ini akan mudah dipahami oleh yang membuat atau tentunya kita. Nah, diharapkan nantinya ketika kita sudah membuat mind map, kita akan lebih memahami tentang hal-hal yang kita pelajari. Kemudian juga kita lebih mudah untuk mencatat, proses mencatatnya menjadi lebih cepat, ya, karena menggunakan keyword atau kata kunci. Nah, tentu kita harus tahu dulu cara membuat mind map adalah dengan yang pertama, kita tentukan tema utama dulu di tengah-tengah, kemudian kita juga tentukan cabang utama, lalu subtopik atau subtema yang kita buat menjadi cabang, dan kemudian sub-subtopik atau sub-subtema menjadi ranting. Kita bisa gunakan gambar, simbol, kode, garis, juga warna dan tulisan. Nah, untuk penggunaan garis, tentunya kita tahu bahwa garis ini menghubungkan antara tema utama, kemudian subtema, lalu sub-subtema. Kemudian juga ada garis besar atau garis tebal dan garis tipis, garis panjang dan garis pendek. Itu juga ada maksudnya. Kemudian yang pasti bahwa dalam mind mapping ini adalah menyenangkan, kemudian personal atau bersifat individu, karena yang membuat ini bisa berbeda-beda dan nanti tampilannya bisa cantik, menarik perhatian kita. Yang jelas kita gunakan kertas kosong, sebaiknya kita gunakan yang atau kertas kosong atau layar kosong, kita gunakan tampilannya yang landscape, ya. Nanti contohnya yang tadi saya sampaikan, papernya seperti apa, menggunakan apa, kemudian stylenya bagaimana, garisnya bagaimana. Nah, ini kita akan lihat contoh satu mind map tentang marketers, bagaimana cara pemasaran. Kita lihat di sini, si pembuat mind map itu membuat tema sentral yang pertama adalah tentang marketers. Kemudian dia buat subtemanya tentang marketing planning, decision making, improving thinking, writing, presentation planning, dan sebagainya. Dan dia buat warna-warna yang berbeda dengan garis tebal tipis yang berbeda, ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemahaman kita akan lebih mudah dengan melihat gambar ini. Nah, kita akan lihat lagi tampilan mind map yang lain. Ini adalah tampilan mind map hasil bacaan saya tentang kunci bahagia menurut Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi tema utamanya adalah kunci bahagia. Di situ ada 7 subtema, yaitu bahwa untuk menjadi bahagia itu jangan bersedih, berbanyak doa, tetap tersenyum, tak henti memberi, dan sebagainya. Kemudian ada penggunaan warna yang berbeda untuk masing-masing subtema dan sub-subtema. Nah, ini kita bisa lihat masing-masing itu punya keterkaitan atau punya korelasi dan saling bersifat hierarki. Nah, contoh yang lain lagi bisa memanfaatkan adanya gambar kotak kemudian garis, ya. Contoh ini adalah histology of urinary system. Dia akan menjelaskan tentang histologi dari sistem perkemian. Di situ dia buat warna yang berbeda, untuk yang sentralnya adalah warna biru, kemudian warna hijau untuk organ utamanya, yaitu ada kidney, ureter, urinary bladder, dan uretra. Kemudian dia buat cabang warna kuning lagi untuk masing-masing penjelasan dari masing-masing organ. Nah, kita bisa lihat detailnya di situ
bahwa histologi dari urinary system itu dengan mudah kita bisa tangkap dari membaca mind map ini. Kemudian contoh lagi adalah tentang endocrine mapping. Ya, jadi di sini ada tampilan gambar anatominya, kemudian hormon yang dihasilkan, juga fungsinya. Di sini pembuat mind mapping itu mengelaborasikan antara gambar, kemudian simbol, ya misalnya square, kemudian ellipse, kemudian garis, sehingga pembacaannya atau pemahamannya itu lebih mudah. Tak hanya tentang anatomi, kita juga bisa membuat mind map yang lain, misalnya tentang pemahaman kita tentang obat. Ini contohnya adalah mind mapping tentang diuretik, ya. Pembuat mind map di sini ingin menjelaskan tentang pemahamannya mengenai obat-obat diuretik. Dia membuat warna yang berbeda untuk golongan-golongan diuretik, ya. Ada 5 golongan diuretik yang dia buat warna yang berbeda. Kemudian dari masing-masing golongan itu dia bagi lagi menjadi sub-sub tema, yaitu tentang kegunaan dan efek samping. Ya. Dengan membaca ini kita bisa tahu untuk masing-masing obat itu contohnya dia tulis di bawahnya, kemudian kegunaannya apa, efek sampingnya apa. Tentunya ini akan lebih mudah kita pahami daripada kita membaca kemudian kita kasih borderline atau kasih warna di buku kita. Tentunya ketika saat membaca itu akan mudah, tapi setelah itu kita mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Oke, baik, berikutnya kita akan belajar bersama tentang cara membuat mind map dengan memanfaatkan fasilitas online, ya. Kita akan buka, misalnya kita akan pakai di mind map 20, ya. Ini sudah terbuka, kita klik saja di sini, nanti akan tampil seperti ini, ya. Kita bisa melingkan atau menyambungkan mind map ini dengan drive kita, ya. Kita bisa simpan data-data di situ, kita bisa menyimpan file kita di situ, atau kita bisa juga membuat yang baru. Sekarang saya akan memperagakan tentang cara pembuatan yang baru. Sebagai contoh seperti ini, create a new map, maka akan muncul tampilan dari mind map 20, akan muncul layar seperti ini, ya. Jadi ini saya sudah buat yang baru. Nah, tentunya kita akan tentukan tema sentral itu apa. Sebagai contoh, saya seorang perawat, saya akan membuat tentang nursing care of CKD, misalnya seperti ini, ya. Nursing care of CKD. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini saya akan buat warna yang berbeda. Warna yang berbeda. Misalnya seperti ini. Saya buat sentralnya warna kuning misalnya, ya. Ya, oke. Ini saya mau besarkan hurufnya. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan tentukan subtema dari nursing care itu. Subtemanya tentunya yang pertama adalah pengkajian, kemudian ada perumusan diagnosa, kemudian juga ada pathways, kemudian juga ada intervensi. Di intervensi juga ada luaran keperawatan, ya. Sekarang kita akan buat satu, misalnya tentang pengkajian fokus. Oke, kita buat cabang-cabang utama dulu. Oke, misalnya pengkajian fokus nanti kita mau buat warnanya biru. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa buat cabang lagi adalah pathways, misalnya seperti ini. Kita mau buat pathways itu warnanya menjadi ini misalnya. Oke, kita besarkan lagi. Lalu kita mau buat cabang lagi adalah misalnya ini, kita akan buat cabang seperti ini. Oke, kemudian ada lagi di sini misalnya ya, menurut Siki misalnya. Oke, ini kita bisa buat di sentral atau di marginnya kita rubah, tepinya kita tampilannya kita rubah seperti ini juga bisa, ya. Oke, ini
kita mau buat warnanya menjadi ini misalnya. Oke, kita besarkan hurufnya. Kita mau panjangkan garisnya bisa ya, kita seperti ini. Oke, kemudian kita mau rubah warnanya lagi kok kurang bagus misalnya, kita mau buat rubah warnanya menjadi ini misalnya. Oke, oh ternyata sama dengan yang lain, kita buat warnanya menjadi warna abu-abu. Oke, nah kemudian ada lagi subtema yang lain adalah luaran. Ini misalnya kita menurut ini. Oke, kita besarkan lagi, ini kita geser. Ini misalnya ini kita buat warna yang berbeda, warna ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub-subtema atau sub-subtopik. Kita mulai dari yang pertama adalah pengkajian fokus. Yang pertama adalah kita akan buat tentang riwayat kesehatan. Oke, ini tentang riwayat kesehatan ya. Kita akan buat warna biru. Oke, riwayat kesehatan kita bagi lagi ada misalnya seperti ini. Lalu ada lagi misalnya oke. Nah, ini kita beri warna lagi. Oke. Nah, ini riwayat kesehatan dahulu. Misalnya kita membuat lagi. Apa sih riwayat kesehatan dahulu yang perlu kita kaitkan dengan kejadian CKD? Misalnya adalah riwayat penyakit metabolik. Nah, kita bisa buat cabang lagi misalnya DM atau yang lain-lain. Kita buat cabang lagi misalnya seperti ini ya. Nah, kita buat cabang lagi, atau kita kalau mau menghapus, kita mau buat di sini saja kita bisa ya. Misalnya DM misalnya seperti ini. Kita buat lagi misalnya misalnya seperti ini. Lalu ada lagi misalnya seperti ini. Kita mau buat cabang lagi misalnya ada ya, ada lagi misalnya kita buat. Nah, di sini mau kita buat lagi cabang misalnya karena adanya, kita buat cabang lagi. Oke, misalnya seperti ini. Kita mau buat lagi misalnya seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa buat rubah warnanya seperti yang kita inginkan, seperti ini dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan tambah lagi riwayat kesehatan keluarga. Tambah di sini ya. Riwayat kesehatan keluarga misalnya ada polycystic kidney disease misalnya, kemudian ada DM ya. Lalu tambah lagi misalnya pengkajian yang lain. Oke. Ini misalnya ada tentang ya, misalnya seperti ini ya. Kita buat lagi ini. Oke, nanti kita tuliskan pemeliharaan kesehatannya apa saja. Misalnya
misalnya seperti ini. Oke, nah setelah ini selesai semua pengkajian sudah selesai. Misalnya di sini ada lagi pengkajian misalnya pola fungsi. Ya, ini, nah kita juga bisa ambil file kita yang sudah kita siapkan, tinggal kita copy nanti ya. Ini misalnya seperti ini. Ini saya sudah punya file misalnya untuk pola fungsi. Ya, oke, kita mulai misalnya dari pernapasan ya. Ada pernapasan keluarnya seperti ini. Nah, kita tinggal tulis saja misalnya. Ini yang pertama adalah pernapasan. Saya buat cabang lagi. Ini misalnya ya. Oke, kalau terlalu panjang bisa kita bagi-bagi, kita bisa buat cabang-cabang lagi, bisa. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian tambah lagi misalnya seperti ini. Oke, lagi. Begitu seterusnya sampai selesai. Nanti kita mau buat cabang, kita tinggal klik saja. Kemudian kalau untuk misalnya kita mau menampilkan gambar ya, ini misalnya Pathways Keperawatan, kita mau linkkan dengan gambar, kita memunculkan gambar, kita bisa klik ini ya, kemudian klik ini insert ya, lalu kita bisa upload atau bisa mengambil image dari drive kita. Ini saya misalnya mau insert, saya mau upload ya, ini sudah ada gambarnya misalnya. Ini saya mau upload ke sini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Namun untuk mind map 2.0 ini, ketika kita menggunakan gambar yang besar, nanti ketika kita mau menyimpannya itu akan diminta untuk meningkatkan mutu dalam mind map kita diminta untuk membayar. Jadi kalau kita nggak mau membayar, mau free, ya kita tinggal buat link seperti ini ya. Kemudian dan seterusnya. Ini saya sudah buat contohnya ya, seperti ini misalnya ya. Ini contoh tampilannya yang sudah ada lengkap. Ini ada diagnosanya. Kemudian di sini juga ada intervensi dan luarannya ya. Intervensi untuk diagnosa ini, intervensinya apa, kemudian luarannya apa. Jadi ada judul, karena judulnya intervensi dan luaran, jadi diagnosa ini intervensi dan luaran ya. Ada intervensi utama, ada intervensi tambahan. Misalnya contoh intervensi utamanya pemantauan respirasi. Nah, di pemantauan respirasi ini ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. Kemudian ada manajemen napas buatan. Ini intervensi tambahan misalnya seperti itu ya. Untuk luaran juga ada ekspektasi, ada kriteria. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai untuk membuat mind map, tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, semua sudah benar, maka kita akan lanjutkan dengan menyimpan file kita ya. Sekarang kita klik file, kemudian kita klik download. Kita download sebagai JPEG atau PDF bisa, kemudian baru kita ekspor, klik ekspor, lalu nanti akan muncul tampilannya ya. Ini sudah siap, baru kita download. Kita download, kemudian tampilannya seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Ya, ini tampilannya kalau saya perbesar seperti ini. Tadi yang sudah kita buat ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Nah, kita tinggal memberi nama, misalnya mind mapping ASCII CKD, misalnya seperti itu ya. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, file ini juga sudah tersimpan di drive kita ya, sudah tersimpan di drive kita. Ini contoh misalnya nih, yang saya simpan barusan.
ya. Sikidi ini sudah muncul di sini, ya, sudah tersimpan di sini. Ya, ini Sikidi sudah ada di sini. Nursing care of Sikidi sudah muncul di sini. Nah, sekarang kita mau lihat tampilan dari mind map kita seperti apa. Kita tinggal double klik. Oke. Nah, munculnya seperti ini, teman-teman, ya. Tampilannya gambarnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini, bisa print hasilnya supaya kita bisa membaca dengan mudah. Oke, ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa kita pelajari. Jadi teman-teman bisa mencoba nanti di rumah, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian dengan mudah teman-teman nanti bisa membuat bermacam-macam mind map seperti ini, ya. Ini contohnya yang ada gambarnya tentang UTI. Ini tampilannya seperti ini, ya. Ini farmakoterapinya, misalnya tentang UTI juga, ini tentang UTI juga, ini tentang BPH. Dia membuatnya modelnya seperti ini. Kemudian ini juga contoh mind map. Nah, ini juga contoh mind map, ya. Tapi ini menggunakan iMind Map, ya, menggunakan iMind Map. Dan kalau iMind Map ini bisa kita download dulu, kemudian kita install, baru kita bisa pakai, ya. Oke, kita juga bisa buat model seperti ini. Oke, ya, seperti ini. Nah, baik teman-teman, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Kita akan praktek lagi lain waktu. Sekarang saatnya teman-teman untuk mencoba di rumah. Setelah membaca buku, kemudian silahkan tuangkan hasil rangkuman teman-teman dengan membuat mind map yang menarik supaya teman-teman itu menjadi mudah memahami. Oke, selamat mencoba. Sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lain waktu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.